Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini dari kelompok 9, yaitu dengan materi mata kuliah Sistem Instrumentasi akan menjelaskan dari makalah yang kelompok kami sudah buat, yaitu tentang analisis akurasi sistem instrumentasi ultrasonik, transit time flow meter non-invasif pada pipa tertutup. Bisa di next? Sebelum itu, di sini saya sendiri akan memperkenalkan kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, ada Fadil Muhammad Rafi dengan NIM yang sudah tertera. Kemudian ada Kaju Wajijak Aditya, ada Novel Rafi Sastera, ada Muhammad Kori Alfariza, dan yang terakhir ada Hiskia Stefanus Andrianto sesuai dengan NIM yang sudah tertera. Di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dari topik yang udah kita bawakan, yaitu membahas tentang pengukuran debit aliran fluida menggunakan gelombang ultrasonik tanpa perlu memotong atau mengubah instalasi dari pipa. Metode ini bekerja dengan mengukur perbedaan waktu tempuh gelombang ultrasonik untuk menentukan kecepatan aliran fluida. Kenapa sih kelompok kami memilih dari topik yang kita bawakan ini? Karena ultrasonic flow meter memiliki keunggulan berupa pemasangan yang mudah, tidak mengganggu aliran, serta banyak digunakan di industri untuk monitoring debit fluida. Analisis akurasi diperlukan untuk mengetahui tingkat ketelitian alat atau faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan secara efektif dalam proses industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa di next? Baik, saya Kaji Wajijak Aditya izin untuk melanjutkan. Nah, jadi untuk pengukuran aliran fluida itu terdapat dua tipe, ada yang konvensional dan ada yang digital. Nah, yang konvensional ini dia itu memiliki beberapa kekurangan. Contohnya seperti yang pertama itu ada gesekan dan keausan. Nah, ini tuh bisa terjadi karena adanya kontak langsung dengan fluida yang merusak komponen mekanis. Jadi, semakin lama dia dipakai, dia akan semakin aus dan semakin rusak. Lalu, kelemahan yang kedua ada pressure drop, yaitu penurunan tekanan sistem akibat hambatan fisik di dalam pipanya. Nah, yang kelemahan yang ketiga ada maintenance tinggi, di mana dia itu membutuhkan penghentian operasi atau downtime untuk perawatan rutin. Karena ya seperti itu tadi, dia itu ada kontak langsung dengan fluidanya. Nah, lalu ada juga yang instrumentasi digital, yaitu menggunakan ultrasonic sensor. Yaitu yang pertama ada teknologi non-invasif, yaitu pengukuran dari luar dinding pipanya atau clamp on. Jadi dia tidak ada kontak langsung dengan fluida yang dapat merusak komponennya. Yang kedua ada zero pressure drop, yaitu aliran fluida jadinya tidak terganggu. Dan yang ketiga ada data real time. Integrasi digital ini dapat meningkatkan akurasi dan stabilitas operasional industri. Nah, lalu ini adalah rumusan masalah dan fokus analisis yang kami bahas. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada 5. Yang pertama ada prinsip kerjanya, itu tuh berfokus pada mekanisme propagasi gelombang ultrasonik atau transit time. Yang kedua ada struktur sistem, itu fokus analisisnya ke arsitektur transducer, transmitter, receiver, dan pemrosesan sinyal. Yang ketiga ada faktor akurasi, fokus analisisnya ke variabel pengganggu seperti suhu, gelembung, dan posisi instalasi. Lalu yang keempat ada keunggulan komparatif dengan fokus analisis di evaluasi performa sistem non-invasif versus yang konvensional. Dan yang terakhir ada aplikasi industri dengan fokus analisisnya pada validasi efektivitas pada sektor energi, utilitas, dan manufaktur. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk pada slide ini itu membahas tentang perbandingan metode instrumentasi flow meter. Sesuai dengan ini ada 4, itu Orinvise, turbin, elektromagnetik, dan ultrasonik. Untuk Orinvise itu akurasinya itu sedang. Untuk turbin tinggi, kalau elektromagnetik itu sangat tinggi, sedangkan ultrasonik itu sangat stabil. Untuk pressure dropnya yang pertama itu tinggi, untuk yang turbinnya itu sedang, yang elektromagnetik itu sangat rendah,
yang ultrasonik itu 0 atau tidak ada hambatan. Untuk maintenance-nya, yang pertama dari Orin Vice itu rendah, turbin itu sangat tinggi, elektromagnetik itu rendah, sedangkan yang ultrasonik itu sangat rendah atau bisa disebut non kontak. Untuk kelemahan utamanya, yang pertama dari Orin Vice itu kehilangan tekanan. Untuk yang turbin itu sensitif partikel, yang elektromagnetik itu hanya fluida konduktif, sedangkan yang ultrasonik sensitif gelembung udara. Jadi kesimpulannya, yang paling bagus tuh yang ultrasonik karena memberikan keseimbangan optimal antara akurasi tinggi dan instalasi tanpa hambatan fisik atau zero pressure drop. Bisa di next. Oke, lanjut untuk slide selanjutnya itu membahas tentang prinsip kerja. Pada gelombang searah aliran, waktu tempuh itu lebih singkat. Terus untuk gelombang berlawanan alirannya itu waktu tempuhnya lebih lama atau dihambat oleh laju fluida. Pada sistem ini, sistem bekerja dengan menghitung selisih waktu. Lambat, semakin cepat aliran fluida, maka akan semakin besar juga perbedaan waktu aliran antara TU dan TD. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang formulasi matematika aliran non-invasif. Di sini menggunakan debit aliran, yang dimana rumusnya itu Q sama dengan A dikali V, yang dimana A ini merupakan luas penampang yang ditentukan oleh kuadrat diameter bagian pada dalam pipa. Kemudian V ini merupakan kecepatan aliran yang diekstrak langsung dari selisih waktu ultrasonik. Kemudian untuk mencari V ini, rumusnya yaitu L per 2 cos theta dikali 1 per TU dikurangi 1 per TD. Untuk kecepatan V, yaitu berbanding lurus dengan selisih waktu tempuh. Kemudian, pemrosesan sinyal digital ini diperlukan untuk kalkulasi presisi yang tinggi. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada faktor penentu akurasi. Yang pertama ada gelembung udara dan partikel. Nah, ini menghamburkan sinyal ultrasonik, kemudian menyebabkan atenuasi dan error pembacaan waktu tempuh. Kemudian ada posisi sensor, yaitu jaraknya kurang dari 10D. Kedekatan dengan pompa atau katup yang akan menciptakan turbulensi aliran yang tidak stabil. Kemudian ada fluktuasi suhu, yaitu mengubah kecepatan rambat suara atau densitas di dalam fluida yang membutuhkan kompensasi sensor dan integrasi. Kemudian ada akurasi dimensi pipa, yaitu kesalahan input ketebalan atau material dinding pipa yang akan merusak kalkulasi luas penampang. Oke, bisa di next. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini tunjukkan analisis kerja dari sistem ultrasonic transit time flow meter. Analisis kerja dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sistem dalam melakukan aliran fluida secara akurat dan real time. Ditunjukkan oleh aspek pertama adalah kecepatan respon. Sistem ultrasonik bekerja dengan mengirim dan menerima gelombang ultrasonik secara terus-menerus. Karena proses ini berlangsung sangat cepat, perubahan laju aliran fluida dapat langsung terdeteksi dan ditampilkan secara real time. Kemampuan ini sangat penting pada industri yang memerlukan pemantauan kondisi proses secara kontinu. Aspek kedua adalah sensitivitas sensor. Sensor ultrasonik mampu mendeteksi perubahan waktu tempuh gelombang yang sangat kecil, bahkan dalam skala mikrodetik. Dengan sensitivitas yang tinggi, perubahan kecil pada kecepatan aliran fluida dapat diketahui sehingga hasil pengukuran menjadi lebih detail dan presisi. Selanjutnya adalah stabilitas data. Sistem menggunakan signal prosesor untuk mengelola data sinyal yang diterima sensor sekaligus menyaring gangguan atau noise yang berasal dari lingkungan industri seperti getaran mekanik ataupun interferensi elektromagnetik. Dengan adanya proses filtering tersebut, data yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan konsisten. Aspek berikutnya adalah kebenaran data secara real time. Data hasil pengukuran tidak hanya ditampilkan pada display lokal, tetapi juga dapat diintegrasikan ke sistem monitoring industri seperti SCADA maupun DCS. Hal ini memungkinkan operator memantau kondisi aliran fluida secara langsung dan mengambil keputusan dengan lebih cepat. Bisa di next.
Selanjutnya pada slide ini ditampilkan evaluasi objektif mengenai keunggulan dan keterbatasan dari ultrasonic transit time flow meter. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah teknologi ini layak digunakan pada berbagai kondisi industri. Pada sisi keunggulan, yang pertama sifatnya 100% non-invasive atau clap-on. Sensor dipasang pada bagian luar pipa sehingga tidak perlu memotong atau melubangi pipa. Dengan metode ini, resiko kebocoran dapat diminimalkan dan proses instalasi menjadi lebih aman, terutama untuk fluida berbahaya atau bertekanan tinggi. Keunggulan kedua adalah zero pressure drop karena tidak ada komponen yang masuk ke dalam aliran jalur fluida sehingga sistem tidak menimbulkan hambatan aliran. Lalu keunggulan yang ketiga dalam maintenance yang sangat rendah. Berbeda dengan flow meter mekanik yang memiliki bagian bergerak, ultrasonic flow meter tidak mengalami gesekan langsung dengan fluida. Oleh karena itu, resiko kehausan komponen lebih kecil dan umur pemakaian alat menjadi lebih panjang. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama adalah investasi awal yang relatif tinggi, harga sensor ultrasonik dan perangkat pengolah sinyal digital umumnya lebih mahal dibandingkan flow meter konvensional. Kedua, ketergantungan terhadap kondisi atau profil fluida. Kinerja alat akan menurun apabila fluida mengandung banyak gelembung udara, partikel padat, atau tingkat turbulensi yang tinggi. Karena kondisi tersebut dapat mengganggu perambatan gelombang ultrasonik. Ketiga adalah sensitivitas terhadap instalasi posisi sensor. Penggunaan couple plane serta parameter diameter dan material pipa harus dikalibrasi dengan tepat. Bisa di next. Selanjutnya, slide ini menunjukkan bahwa ultrasonic transit time flow meter tidak hanya digunakan dalam skala laboratorium, tetapi telah diterapkan pada berbagai sektor industri nyata yang membutuhkan pengukuran aliran fluida secara akurat dan real time. Yang pertama itu pada sektor minyak dan gas, pengukuran distribusi bahan bakar tanpa risiko paparan zat berbahaya, contohnya perusahaan PT Pertamina. Lalu ada distribusi air kota, deteksi kebocoran jaringan bawah tanah tanpa memutus pasokan air, contohnya PT AM. Lalu ada pembangkit listrik, memantau debit air pendingin turbin secara kontinu pada suhu ekstrim, contohnya PLN. Lalu sistem HVAC gedung pintar, mengoptimalkan sirkulasi chiller dengan tingkat efisiensi energi tertinggi, contoh perusahaan Daikin. Lalu industri kimia aman mengukur cairan korosif dari luar dinding pelindung pipa, contohnya PT Chandra Asri maupun yang lain. Lalu yang terakhir ada makanan dan minuman, yaitu memastikan higienitas 100% untuk cairan konsumsi, contohnya PT Indofood maupun Nestle. Bisa di next. Nah, untuk kesimpulan dari makalah kami, jadi pada validitas teknologi ultrasonic transit time membuktikan bahwa instrumen digital non-invasif mampu menghentikan sistem mekanis konvensional dengan tingkat akurasi superior, keamanan maksimal, dan tanpa membebani efisiensi tekan sistem. Untuk integrasi IoT dan SCADA, yaitu mentransisikan data sensor menjadi dashboard pengawasan cloud-based untuk kontrol terpusat. Lalu dilanjutkan ke artificial intelligence, mengembangkan algoritma machine learning untuk kompensasi otomatis terhadap noise gelembung udara dan turbulensi, mendorong akurasi absolut di masa depan. Sekian dari presentasi penjelasan dari hasil makalah kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.